Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauji dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha pada semester 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, buah markisa, buah pepaya, mari kita ke pembahasan berikutnya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalin sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Di antara Bapak Ibu dan teman-teman di sini, siapa yang masih ingat dengan rukun Islam yang keempat? Ya, rukun Islam yang keempat, betul sekali, puasa. Puasa dilakukan dengan menahan lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan diawali dengan niat. Dengan berpuasa kita dibiasakan untuk menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Kita dianjurkan untuk melakukan puasa karena banyak manfaat yang akan didapatkan dari melakukannya. Nah, di sini puasa merupakan rukun Islam keempat. Ibadah ini wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Meski begitu, dalam ajaran agama Islam tidak semua puasa wajib dikerjakan seperti puasa saat Ramadan yang alhamdulillah sudah kita laksanakan pada bulan April kemarin. Nah, di sini ada pula puasa sunnah yang bisa dikerjakan pada bulan atau hari yang lain, yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Nah, secara hukum Islam ada 4 macam puasa, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Jadi perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui bahwa tidak hanya puasa wajib yang dijalankan saat bulan Ramadan saja, tetapi ada beberapa macam puasa lain yang bisa dikerjakan. Nah, berikut akan saya jelaskan macam-macam puasa dalam agama Islam yang penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama ada puasa wajib atau macam-macam puasa wajib. Yang pertama juga di sini ada puasa nazar. Nah, ketika memiliki keinginan yang tinggi, biasanya seseorang akan bernazar. Nazar secara bahasa memiliki arti janji, yang biasanya seseorang akan berjanji untuk berpuasa jika mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, ketika bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian saat sudah bernazar atau berjanji, nah maka puasa tersebut wajib dilakukan. Yang kedua ada puasa Ramadan. Satu di antara momen yang dinanti umat muslim yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan memiliki ketentuan dilaksanakan selama 1 bulan. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat tersebut menjadi dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Puasa. Yang ketiga ada puasa denda atau kifarat, di mana puasa ini dilakukan untuk menggantikan dan atau denda atas pelanggaran berhukum wajib ya. Satu di antara contoh pelaksanaan puasa denda adalah karena kita tidak melaksanakan puasa sehingga melakukan puasa denda yang bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Nah, tadi kita menjelaskan macam-macam puasa wajib, yang selanjutnya macam-macam puasa sunnah. Di sini puasa sunnah sangat mungkin banyak ya dibilangnya. Yang pertama itu puasa Senin Kamis, di mana puasa yang satu ini mungkin sudah kerap Bapak Ibu dan teman-teman lakukan. Ya, puasa sunnah ini di hari Senin dan Kamis menjadi satu di antara yang dianjarkan oleh Rasulullah SAW. 2 hari ini bukan sekedar hari biasa, sebab pada hari Senin adalah hari kelahiran Nabi, sedangkan hari Kamis adalah pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua ada puasa Daud. Puasa ini untuk mempertebal keimanan, lakukan juga puasa Daud. Puasa ini sudah
juga mudah untuk dilakukan karena dilaksanakan secara berseling-seling. Jika hari ini ada berpuasa, nah keesokan harinya tidak, lalu melanjutkan puasa kembali di hari berikutnya. Nah, pelaksanaan puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa ini juga ternyata sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu puasa Syawal. Setelah melewati bulan Ramadan kemarin, umat muslim akan menyambut kedatangan bulan Syawal. Pada bulan ini, umat muslim bisa melaksanakan satu di antara jenis puasa sunnah, yaitu puasa Syawal. Yang keempat, ada puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan jenis puasa sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sementara itu, untuk umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Nah, satu di antara keistimewaan yang dirasakan orang berpuasa Arafah adalah akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa yang di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, di puasa sunnah ini ada puasa tarawiyah, di mana puasa tarawiyah ini merupakan puasa yang dilakukan pada hari tarawiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Istilah tarawiyah berasal dari kata tarawa, yang berarti membawa bekal air. Nah, hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air zam-zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Dan selanjutnya ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban tidak kalah istimewa. Pada bulan Sya'ban dianjurkan pada umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Satu di antara keistimewaan dari bulan Sya'ban adalah waktu dinaikkan berbagai amalan manusia ke langit. Nah, alasan Nabi SAW sangat di mana puasa Sya'ban ini, ya alasannya sebagaimana yang diturunkan dalam hadis Utsman bin Zaid yang menanyakan alasan Nabi SAW sangat bersemangat melakukan puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia lalai. Nah, bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2359. Al-Hafiz Abu Thahir menyebutkan hadis ini. Yang ketujuh, selanjutnya nih puasa sunnah, ada puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid sendiri Bapak Ibu memiliki arti hari putih, karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulan yang putih. Puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriyah atau bulan kalender Islam. Selanjutnya ada puasa Muharram. Seperti namanya, puasa sunnah ini dilakukan saat bulan Muharram. Puasa Muharram biasanya dilakukan pada tanggal 10 atau yang dikenal juga dengan nama puasa Asyura. Nah, puasa Muharram memiliki keutamaan yang istimewa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yakni dimana merupakan sebaik-baiknya puasa sunnah dalam dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada puasa awal Zulhijjah. Puasa awal Zulhijjah di sini Ibu-ibu dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah setiap tahunnya, atau ada pula yang mengerjakan hingga 10 hari berturut-turut. Nah, jangan lewatkan pelaksanaan puasa ini. Nah, kenapa? Sebab satu di antara keistimewaan adalah mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari siksa api neraka selama 70 tahun. Dan yang terakhir ada puasa Asyura, di mana di dalam bulan Muharram terdapat hari istimewa, yaitu hari Asyura yang selalu diperingati pada 10 Muharram. Mendapatkan pengampunan dosa 1 tahun yang lalu menjadi satu di antara keistimewaan puasa Asyura. Abu Qatadah Al-Ansari
berkata, Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Ya, setelah membahas puasa sunnah yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga syarat-syarat wajib dan sah puasa dalam agama Islam. Umat muslim menjalankan ibadah puasa pasti memiliki beberapa syarat wajib menurut syariat Islam yang terpenuhi. Nah, berikut ibu-ibu dan teman-teman akan saya sampaikan. Yang pertama, ada syarat wajib puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, pastinya beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah baligh atau sudah cukup umur, kondisi akalnya sehat dan waras, keadaan rohani dan jasmani yang sehat, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang dan jauh. Dan juga yang keenam, ada dalam keadaan yang suci dan dari hadas besar. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Tadi sudah saya jelaskan syarat wajib puasa menurut syariat Islam. Dan yang kedua, ini ada syarat sah puasa menurut syariat Islam. Yang pertama, pastinya beragama Islam dan tidak murtad. maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk atau mumayyiz. Yang ketiga itu tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid, khusus wanita ya. Yang terakhir, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Nah, mungkin demikian pidato singkat yang bisa saya berikan. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita semua dan manfaat bersama. Semoga kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan semoga juga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberikan umur barokah sehingga dapat bertemu dengan Ramadan dan puasa lainnya pada tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada hal yang kurang berkenan dari yang saya uraikan tadi, saya mohon maaf atas kehilafannya. Ikan hiu makan keju. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.